Shalom saudaraku, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Tuli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Tabiat Nora Aritona itu memang seperti itu ya. Tidak mungkin bisa diubah, kecuali mungkin Tuhan yang mengubah. Nah, kali ini dia kembali menista kekristenan, menghina iman Kristen. Katanya, orang Kristen yang baik-baik saja itu tidak mungkin masuk surga. Tapi orang-orang berdosa, orang jahat seperti perempuan sundal dan pemungut cukai, mereka yang akan masuk surga terlebih dahulu. Ini sih katanya dari Alkitab. Apakah betul Alkitab mengatakan seperti yang Nora ini katakan? Mari kita bersama-sama melihat videonya terlebih dahulu. Saya dulu kan Kristen nih, ya kan? Saya dulu Kristen, jadi karena saya baca Yesus menjanjikan perempuan lonte masuk dalam kerajaan Allah duluan, memang dulu jujur saya melonte dulu. Melonte sama siapa? Mau tahu kalian? Mau tahu? Mau tahu nggak? Saya lonte sama siapa? Ayo, mau tahu nggak? Sakit hati kalian nanti. Mau tahu nggak saya melonte sama siapa? Loh, karena apa? Makanya saya bilang, saya menyesal sekali. Kenapa dari awal tidak saya baca itu? Kalau tidak lebih enak saya melacur. Iya kan? Kan Yesus mengatakan, pemungut bea cukai dan wanita pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Saya kalau tahu kayak begitu, saya bilang sama mak saya dengan adik-adik saya dan kakak saya, weh, ayo melacur kita. Yesus menjanjikan duluan, gak ada gunanya kita berbuat baik, ayo melacur kita. Terus nanti kalau laki-laki datanglah bapakku, kalian melacur terus saya ngapain? Pak, boleh bapak kau ini pelacur. Jadi begini, Kristen ini, yang perempuan pelacur, ya kan? Yang laki-lakinya suka melacur. Kan betul? Betul itu kan? Betul. Makanya si Lina Wijaya itu adalah pelacur. Loh, buktinya apa? Kalau kalian ingin masuk kerajaan Allah duluan, melacur. Ya? Terus kalau laki-lakinya yang Kristen mau kawin sama lonte nggak apa-apa, karena diperbolehkan, gitu ya. Rupanya si Nora ini buta huruf ya, pantesan dia tidak bisa membaca Alkitab dengan baik dan benar. Ternyata Alkitab tidak mengatakan seperti apa yang disampaikan oleh Nora ini ya, karena Nora ini hanya membaca Alkitab yang dia suka, yang tidak suka dia buang begitu saja. Jadi yang mendukung argumennya dia ambil, yang tidak ya dia tidak ambil begitu. Jadi ini maling ayat namanya. Kemudian ditafsirkan seenak jidatnya sendiri sehingga menghasilkan penafsiran yang menyimpang seperti ini. Alkitab tidak mengatakan seperti apa yang disampaikan oleh Nora, karena Nora hanya berhenti di ayat 31. Apa yang dia sampaikan tadi itu tertulis di dalam Matius pasal 21 ayat 31 dan 32. Mari kita bersama-sama membacanya. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir, kata Yesus kepada mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Jadi, sebenarnya konteks ayat ini berbicara tentang perumpamaan tentang dua anak. Anak yang taat kepada ayahnya dan juga anak yang membangkang kepada ayahnya. Dan kemudian Yesus mengatakan bahwa anak yang pembangkang ini adalah orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Sedangkan anak yang taat adalah para perempuan sundal dan juga pemungut cukai. Di mana ketika Yohanes menyampaikan kabar pertobatan dari Allah, dia menerima atau mereka ini percaya
kemudian menerimanya dan dibaptis dan bertobat. Oleh karena itu, mereka mendapatkan keselamatan. Jadi, yang diselamatkan bukan karena justru dia bersundal atau dia berbuat jahat dengan memujukai yang lebih, tidak, tapi karena pertobatan, ya, bukan karena perbuatan itu, tidak ada. Makanya kalau baca Alkitab itu yang betul, jangan dipotong-potong. Ini kamu sedang menistakan Alkitab, sedang menyelewengkan arti Alkitab sesungguhnya. Lalu, apa sih sebenarnya yang disampaikan oleh Yohanes sehingga para perempuan sundal dan pemungut cukai menerima, tapi orang Farisi menolak? Mari kita melihat di dalam Markus pasal yang pertama, ayat yang keempat. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Jadi inilah yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis. Orang-orang Farisi ahli Taurat tidak mendengarkan Yohanes, tapi justru orang-orang berdosa yang menerima berita ini dan kemudian mereka dibaptis dan bertobat, sehingga Allah mengampuni mereka. Dan itulah yang membuat mereka diselamatkan dan mereka masuk surga. Jadi apa yang disampaikan oleh Nora itu tadi hoax, itu fitnah, karena Alkitab tidak mengatakan demikian. Ayo, berarti apa yang kamu sampaikan tentang masa lalumu itu benar atau tidak? Bahwa kamu suka melacur supaya diselamatkan? Karena kekristenan tidak pernah mengajarkan demikian. Kalau kamu mau melakukan itu, ya terserah, ya. Yang penting kami tidak. Sekian dari saya. Shalom, salam waras. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.